Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Waalaikumsalam. Kembali lagi nih di Random Talk with Lara, masih di episode 1, tapi kita udah masuk ke part 2, di mana hari ini kita akan membahas tentang self-love. Jadi masih tentang cinta juga, tapi kalau misalnya kemarin yang pas sama Justin kita membahas dari sisi pasangan, sekarang kita membahas dari sisi diri sendiri nih, bagaimana mencintai diri sendiri dan lain-lainnya. Yang hari ini juga aku masih ditemenin sama temen deket aku juga di universitas yang sama, di jurusan yang sama, cuma kita beda kelas aja. Ada Hana di sini. Tapi Hai. sebelum kita masuk nih lebih jauh, sama Hana juga bakal perkenalan dulu. Perkenalan dulu. Aku mau nyapa Hana dulu. Hana, apa kabar? Hai Lara, Alhamdulillah baik. Kamu gimana? Alhamdulillah baik. Kenapa lemas? Apakah hari ini lagi kurang semangat atau gimana? Atau gugup? Enggak lemes, gugup ini tuh. Soalnya baru pertama kali aku ngonten-ngonten bareng gini. Oh my God. Boleh Hana, perkenalan dulu sama teman-teman yang lain. Kan katanya kalau misalnya tak kenal maka tak sayang. Jadi Hmm. biar bisa saling menyayangi sesama umat manusia, maka kita kenalan dulu. Silakan Hana. Oke. Hai teman-teman semua, namaku Hana. Seperti yang tadi Lara bilang, kita satu kampus, satu jurusan juga. Aku dari jurusan Hubungan Internasional. Sekarang udah semester akhir. Sedih banget. Terus apa ya? Ya udah sih gitu aja. Perkenalan singkat aja. Sisanya aku dari nggak di Jakarta sih tinggalnya. Cuman deket dari Jakarta. Oke, itu aja. Itu aja. Gak usah Kesibukannya, panjang-panjang. kesibukannya lagi ngapain Hana? Kalau kita boleh tahu nih. Bukan kuliah aja. Aku nggak ada kegiatan khusus yang spesifik banget sih. Akhir-akhir ini udah dari beberapa bulan ya. Kuliah aja, kuliah online, um, nugas, terus main sama adik aku. Bolak-balik gitu aja circle-nya. Oke, kalau misalnya kayak gitu, kita langsung aja kali ya bahas Boleh. tentang. Jadi kemarin mungkin Hana udah nonton kali ya episode yang sebelumnya yang tentang What the Meaning of Love juga, tapi dibawain oleh aku dan Jasmine itu ngebahas dari sisi pasangan, di mana di situ kita ngebahas pandangan cinta menurut Jasmine, lalu toxic relationship dan sejenisnya Hmm. gitu-gitu. Nah, kalau sekarang nih, aku pengen nanya Hana nih, kalau menurut Hana pribadi, sebenarnya Hmm. apa sih Han cinta itu menurut kamu? What the meaning of love? Wow, pertanyaan pertamanya mantap sekali. Menurut aku, ini sebenarnya pertanyaan yang simple, menarik juga. Dan mungkin pandangan aku dengan pandangan Lara, dengan pandangan teman-teman yang nonton, itu juga bisa beda ya. Kalau menurut aku sendiri, dari apa yang aku rasain selama ini juga, cinta itu sendiri itu gimana rasa kasih sayang yang kita rasain, rasa saling melindungi, rasa saling menjaga, rasa saling mengasihi sesama manusia terutama, dan lingkupnya itu luas. Nggak mesti harus pacar, bisa sama keluarga, bisa sama teman. Menurut aku cinta itu sesimpel itu, yang nggak ribet, easy, beautiful. Terus nggak ribet. Kalau misalnya udah ada ribet, berarti itu bukan cinta menurut aku. Itu udah ah masuknya ke toxic lah. Bener kalau kata Lara tadi ya, sempat ada bahasan itu juga kan di part sebelumnya. Jadi simpelnya menurut aku cinta itu rasa kasih sayang, saling menjaga, mengasihi antara manusia, tapi ruang lingkupnya luas. Ya cuman pacar aja, bisa keluarga, bisa teman gitu. Oke, berarti sebenarnya kok kalau misalnya aku tangkep nih jawabannya Hana dan jawabannya
Jasmine juga pandangannya aku sendiri itu kita nggak terlalu jauh bedanya ya, cuma beda di kalimat aja lah gitu. Yang intinya adalah cinta itu sebenarnya universal, rasa yang universal gitu kan ya Han. Tapi Ya, dia adalah rasa yang oke. tidak menyakiti gitu kan ya Han. Betul. Oke, berarti kita sama-sama sepakat kalau misalnya cinta itu tidak menyakiti, tapi saling mendukung dan memberikan hal-hal positif gitu. Oke, Betul. Setuju banget. oke, kalau misalnya tadi Hana nge-mention nih, cinta tuh nggak hanya tentang pasangan aja, tapi juga ke keluarga dan lain-lainnya. Nah, kalau misalnya aku ngebahas tentang diri kita sendiri nih, apa sih yang terlintas gitu di pikiran Hana kalau misalnya ditanya atau lagi ngebicarain tentang self love? Hmm. Di pikiran aku ya, Yap. kalau self love yang aku bisa utarain dari mendengar self love pertama kali itu adalah cara kita mencintai diri kita sendiri tanpa tanpa mengurangi em, tanpa mengurangi hal-hal yang bisa ngebuat kita itu ngerasa kita harus mementingkan orang lain atau kita harus mementingkan eh, hal-hal yang sebenarnya diri kita sendiri itu lelah gitu untuk ngelakuinnya. Intinya self love itu gimana cara kita memperhatikan diri kita di samping lingkungan sekitar kita. Gimana kita fokus sama diri kita dulu. Gimana kita ngerasain sejujur-jujurnya apa yang kita rasain saat itu. Apa yang kita rasain di setiap harinya. Dan menurut aku self love itu juga nyambung banget sama self reflection. Kalau misalnya kita belum belum dapet self love itu apa, kita butuh self reflection. Apa yang dan biasanya itu aku lakuin setiap malam ya. Tapi nggak setiap malam juga sih. Kalau malam sebelum tidur aku suka self reflection kayak hari ini tuh aku ngerasain apa aja, hari ini aku udah ngelakuin apa aja. Kalau misalnya kita lelah, kita jujur kita lelah, kita nggak maksain untuk nugas lagi, kita nggak maksain untuk kerja lagi. Jadi eh di mana badan kita sebagai sinyal yang ngasih tahu kita kalau misalnya kita harus stop, kita harus makan, kita makan, kita harus tidur, kita tidur. Eh, jadi self love itu menurut aku secara kalimatnya itu, tapi kalau intinya sih ya gimana cara kita mencintai diri kita sendiri tanpa melupakan bahwa terpenting itu diri kita bukan mementingkan lingkungan sekitar gitu. Kalau menurut aku sih. Aduh kok deep banget ya kayaknya. Aku nggak bisa ngomong. Jadi emang emang sesimpel itu, tapi sesulit itu pas kita praktekinnya nggak sih Han? Iya, Kayak iya, iya. sebenarnya kita semua ini udah sadar self love itu apa, tapi Mm-mm. untuk kita mempraktekkan itu, untuk kita ngelakuin itu tuh kayaknya kok ada aja gitu ya yang bikin sulit Iya. gitu. Kayak ada aja halangannya gitu, masih masih jatuhnya ya susah untuk berusaha gimana nih mencintai diri gue sendiri gitu kan. Hmm. Berarti menurut Hana pribadi self love itu penting banget ya. Seberapa penting sih kalau menurut Hana sendiri? Penting banget. Penting banget. Dan sayangnya teman-teman, aku tuh menyadari self love itu sangat-sangat penting. eh Bisa dibilang nggak dari lama gitu. Baru-baru beberapa bulan yang lalu. Aku Wow, baru ngerasa itu sangat-sangat penting. Penting banget Lara kalau menurut aku, self love. penting banget. Kayak apa ya? Tadi aku tuh mau ngomong apa sih? Kalau misalnya tadi Hana bilang, aku juga baru nyadar kalau misalnya self love itu penting banget baru beberapa bulan ini, gitu ya. Tapi Mm. jujur, aku pribadi juga sih. Kayak maksudnya Oh iya. selama ini aku tuh merasanya kayak gue udah cukup nih mencintai diri gue sendiri, tapi ternyata baru kerasa entah ini karena ada apa ya? Ada sangkut paut atau ada hubungannya sama pandemi juga kondisi yang lagi kita alamin gitu ya, kayak Mm-mm. jadi kita nggak bisa eksplor banyak hal, kita nggak bisa kayak misalnya kita punya target gitu, bikin apa atau mau ngapain gitu, jadinya tuh kehalang gara-gara ada pandemi ini gitu kan. Nah, yang tadinya aku ngerasa kayak gue udah self love kok gitu,
udah bisa nih mencintai diri sendiri, tapi ternyata di kondisi pandemi ini aku justru juga baru sadar Han, kayak oh ternyata aku tuh belum bisa loh mencintai diri aku sendiri. Ternyata aku tuh masih bukan sering, tapi masih suka menyalahkan diri sendiri. Bahkan kadang menyalahkannya itu tuh bukan karena kita yang ngelakuin, tapi orang lain yang ngelakuin. Kamu pernah gak sih kayak gitu? Jadi kayak sebenarnya itu bukan salah kamu, tapi karena ada kaitannya sama kamu, kamu merasa jadi kayak, aduh, aku nih yang salah. Aku mungkin um, kurang kurang apa ya? Kurang gimana jadinya si A atau si B atau si C ini jadinya kayak gini gitu. Kamu ngerasain juga nggak kayak gitu? Maksudnya pernah nggak ngerasain kayak gitu? Jadi sebenarnya hal itu bukan kamu yang ngelakuin, tapi kamu justru nyalahin diri kamu sendiri. Terus kayak yang apa ya? Kalau kata orang tuh jatuhnya terlalu terlalu memikirkan orang lain sampai nggak mikirin diri sendiri gitu maksudnya. Iya nggak sih? Maksudnya kalau aku pribadi pernah ada di fase seperti itu dan ya banyak lah yang mengingatkan, termasuk Hana juga waktu itu sempat ingatin kayak kadang tuh kita nggak bisa loh terus-terusan mikirin orang mau ngomong apa, mikirin pandangan orang tentang kita tuh seperti apa, karena ya yang tahu kita lagi ngejalanin apa dan kita bisa atau enggaknya tuh ya kita, bukan orang lain gitu loh. Tapi yang namanya manusia tuh kadang lupa kalau misalnya um, kita tuh nggak sempurna gitu, kita tuh diciptain tuh nggak sempurna. That's the point. Gimana? Itu poinnya, poin pentingnya. Iya, kita tuh nggak apa kita tuh diciptain tuh sempurna, tapi sebenarnya nggak sempurna gitu. Sempurna tuh dalam artian kata ya mata ada lengkap, hidung, mulut segala macam kita punya itu. Tapi maksudnya kan nggak bisa semuanya tuh kita lakuin gitu kan. Pasti ada hal-hal yang emang udah jadi apa ya, udah jadi talentnya kita ada yang enggak gitu loh. Tapi kadang kita suka kayak yang kenapa sih lo kok nggak bisa, orang lain aja bisa gitu. Padahal sebenarnya nggak harus kayak gitu sih. Ya nggak sih Han, kamu setuju nggak sih kayak gitu? Ya, aku setuju. Kalau misalnya kamu bilang memikirkan orang lain ya, memikirkan orang lain dibanding mikirin diri sendiri, ya itu aku setuju banget bisa jadi sebab kita tuh makin jauh sama self love. Yes. Aku setuju. Terus tadi kalau misalnya kamu nanya, pernah nggak sih aku ngerasain kayak itu tuh bukan kesalahan aku, tapi basically aku yang ngerasa itu kesalahan aku. Aku yang ngerasa kayak uh, itu penyebabnya tuh aku gitu. Sebenarnya kapan ya? Aku kayaknya bukan selalu, aku pernah ngerasain ini, tapi mungkin kejadian ke aku ngerasa hal itu sepenuhnya kejadian itu sepenuhnya salah aku, tapi aku nggak ngerasa itu salah orang lain, jadi sepenuhnya salah aku gitu. Jadi aku saat itu nggak sadar kalau misalnya itu salah dia. Aku nggak sadar justru. Iya, iya, iya. Aku sampai nggak sadar kalau itu salah dia. Saking aku ngerasa yang salah itu aku di situ. Nah, di situ aku butuh untuk kayak diingetin kalau misalnya enggak, ini bukan salah Hana gitu. Ini salah siapa misalnya gitu. Di kegiatan tertentu misalnya. Dan aku pernah sih ngerasain itu. Jadi menurut aku ini lebih lebih ini ya lebih beresiko ya jadinya karena karena sebenarnya mungkin dari pandangan yang lain tuh bilang kalau misalnya kesalahan itu bukan dari kita, tapi justru kita sampai saking kita tuh bukan parno, saking kita tuh mikirin mikirin orang lain sampai akhirnya kita tuh ditutupi gitu sama kenyataan kalau yang salah tuh sebenarnya bukan kita doang. Kalau menurut aku kesalahan di suatu kegiatan itu kan justru mungkin semua orang punya salahnya masing-masing gitu ya. Tapi ketika aku ngerasa aku ini sepenuhnya salah di situ, justru aku jadi lupa sama konsep yang tadi aku bilang kalau misalnya kesalahan itu semua orang punya ada porsi kesalahannya masing-masing. Justru harus dirembukin bareng-bareng gitu. Aku pernah ngerasain itu. Benar, benar. Emang iya sesulit itu sih sebenarnya pasti praktek self love itu dan kadang kita juga lupa kayak tadi Hana bilang. Jadi betul, butuh diingetin gitu. Butuh untuk diingetin juga oleh orang lain gitu. Dan nah kalau misal tadi udah nanya self love itu apa, terus seberapa pentingnya self love
Terus tadi kan kita juga ada ngomong ya masalah kayak kadang lupa nih untuk cinta sama diri sendiri gitu. Atau untuk kayak memahami kalau kemampuan kita tuh ya segini gitu. Nah, gimana caranya Hana untuk apa ya? Mencintai diri Hana sendiri gitu. Gimana? Jadi pertanyaan tuh gimana cara Hana berupaya untuk mencintai diri Hana dan menerima segala kekurangan yang ada gitu loh. Jadinya nggak insecure gitu. Kalau misalnya bahas insecure ya, kadang kita juga lupa kalau misalnya insecure itu sebenarnya bisa positif juga, di samping negatifnya. Jadi Betul. gini, kadang kita ngerasa insecure, misal kita ngerasa insecure sama sesuatu yang bisa kita ubah, sama sesuatu yang kita nggak bisa ubah. Kalau misalnya sesuatu yang nggak bisa kita ubah, ya itu berarti bukan tempat untuk insecure. Tapi kalau sesuatu yang bisa kita ubah, itu bisa jadi ladang positif dari insecure. Contoh konkretnya misalnya gini, kita insecure sama badan kita. Badan kita misalnya menurut kita kurang ideal. Aku nggak bilang gendut atau kurus karena kan menurut orang ideal itu beda-beda. Pokoknya menurut kita nggak ideal gitu. Nah itu bisa diubah kan. Justru kadang insecure itu menurut aku tanda untuk kita supaya kita tuh mungkin ubah pola hidup kita, ubah cara makan kita. Karena kalau misalnya kita ngerasa kurang ideal, berarti kan ada sesuatu yang harus kita ubah nih. Kalau misalnya menurut kalian ideal itu kurus gitu. Tapi menurut orang lain kurus itu bisa jadi nggak sehat untuk badan badan kita. Tapi menurut dia sendiri ya kurus itu sehat menurut dia. Jadi menurut aku ini tuh bisa diubah kalau misalnya dia terlalu um, gendut misalnya ya. Terus dia mau dia menurut dia ideal itu kurus. Itu bisa dia ubah dan itu sehat untuk dia gitu. Jadi menurut aku insecure itu bisa positif juga kayak gitu contohnya. Tapi kalau misalnya insecure sama misalnya sama di pendidikan, di pendidikan. Misalnya kalau misalnya ngomongin pendidikan mungkin contoh jelasnya yang masih sekolah-sekolah kali ya yang ada ranking-rankingan misalnya. Terus misalnya dia insecure sama ranking di kelas dia, sama yang rankingnya di atas dia. Nah itu kan bisa diubah. Berarti kan dia misalnya kurang di mana. Nah bisa dibaca-baca lagi, bisa dibelajar lagi sampai dia bisa bagusin nilai dia. Tapi kalau insecure yang nggak bisa diubah, kayak apa ya? Misalnya ngerasa kayak diri diri dia itu nggak lebih cantik dari orang lain. Jadi dia itu nggak lebih ya dasarnya gitu nggak lebih cantik dari orang lain dan itu kan kadang apa ya nggak semuanya itu bisa dibandingin gitu dan kalau misalnya kamu nanya gimana sih cara aku supaya nggak insecure supaya bisa nerapin self love. Nah pertama aku cari dulu sumber insecureku tuh apa. Kayak yang tadi aku bilang sebelumnya, makanya tadi pertama aku mention dulu kan, ada yang bisa diubah, ada yang nggak bisa diubah. Ada yang insecure-nya tuh bisa ngarahin kita ke positif, ada yang enggak gitu. Nah, aku cari dulu sumber insecure-ku tuh apa pertama, terus yang kedua, baru aku cari apakah ini insecure yang bisa buat aku lebih baik, atau bisa buat aku justru malah down aja, nggak bisa berkembang lagi. Nah, yang ketiga baru deh apa namanya, aku kaca diri ya, maksudnya kiasannya, aku kayak em, mikir kenapa aku bisa bandingin diri aku sama orang lain gitu. Oh, karena aku terlalu buka sosial media misalnya. Karena aku pernah kalau misalnya, jadi banyak teman-teman ya beberapa beberapa bulan belakangan ini kalau misalnya ngobrol sama aku atau telepon pasti ngomongnya gini, Hana kemana aja gitu, Hana kemana aja, Hana Iya. gak ada kabarnya gini segala macam. Itu karena aku bener-bener puasa sosial media teman-teman. Karena itu ladang aku untuk bandingin diri aku sama orang gitu. Itu ladang aku untuk bandingin pencapaian orang lain sama hal yang seharusnya aku bisa fokus sendiri gitu. Jadi kalau misalnya bisa dirangkum cara aku buat nerapin self love tuh pertama aku cari dulu sumber-sumber aku insecure itu apa. Terus yang kedua, apakah itu baik untuk aku atau enggak? Kalau iya, aku mikir lagi apa yang harus bisa aku ubah. Kalau misalnya itu buat down aja, ya aku mikir lagi kenapa aku harus bandingin diri aku sama dia gitu. Kalau misalnya aku sendiri bisa fokus sama diriku sendiri dan semua orang itu punya start sama finish yang beda-beda gitu.
Jadi Betul. nggak bisa banding-bandingin orang. Kalau misalnya, dan kunci dari self love itu pokoknya jangan bandingin diri kita sama diri orang lain, dan percaya kalau misalnya kita mencintai diri kita sendiri, baru kita bisa mencintai orang lain. Kalau misalnya kamu kerja keras, kamu overworking, terus kamu sakit. Padahal kalau misalnya kamu bisa manage time kamu kerja tapi tetap menyayangi tubuh kamu, menyayangi kesehatan kamu, besokannya kan kamu bisa ngasih impact working kamu ke orang sekitar. Tapi kalau kamu sakit, kamu nggak bisa ngasih itu, kamu nggak bisa nerapin apa ya, kasih sayang ataupun hal yang positif untuk orang lain gitu. Jadi menurut aku kunci dari self love itu sih, untuk cara-caranya supaya kita bisa jalanin self love itu. Mungkin ini terlalu lebar banget ya teman-teman, tapi aku yakin Lara nanti bisa banget dapet apa namanya, bisa nge-short lagi apa yang tadi aku ngomong, karena kayaknya muter-muter. Nggak apa-apa kan, namanya juga random talk, dan Iya, pasti teman-teman random juga ya. bisa ngambil insight lah. Semoga Iya, dari dari apa yang Hana omongin, karena menurut mudah-mudahan. aku gimana ya ngejelasinnya, kayak gini nih, kan ini tuh menurut pandangan Hana, dan Hana berusaha untuk menyampaikan itu sebisa dan sebaik mungkin. Jadi diambil atau ditangkap sama orang lain tuh mungkin bisa jadi beda lagi gitu loh. Tapi kan harapan kita ya semoga ada manfaatnya lah, walaupun di pandangan mereka mungkin pasti kan ada yang setuju, ada yang nggak Ya, setuju gitu kan. betul, Jadi kayak betul. diambil Justru yang bisa saling baik-baiknya. diskusi ya. Iya, betul sekali. Dan kalau misalnya ditanya aku sendiri gimana cara buat mencintai diri sendiri ya? Hmm. Aduh, Hana masih mending tahu dia bisa jawab, aku nggak bisa jawab. Kelihatan banget ya Allah, surprise nggak boleh kayak gini. Jadi kalau misalnya mencintai diri sendiri tuh lebih ke yang, kalau kata orang gitu ya, orang kebanyakan tuh bilang, orang siapa orangnya? Enggak, kalau misalnya aku melihat public figure gitu ya, atau misalnya ya, sempat juga aku waktu itu ikut seminarnya salah satu public figure lulusan Hmm. psikologi, Mbak Analisa, kalau misalnya Hana kenal atau mungkin sini teman-teman juga kenal. Itu tuh Mbak Analisa tuh bilang kayak cara untuk mencintai diri sendiri itu adalah dengan mencintai kekurangan yang kita punya, Ya, dengan itu menerima aku setuju. kekurangan yang kita punya gitu loh. Itu tuh akan memudahkan kita untuk cinta sama diri kita sendiri, karena kita ngerasa kayak, wah ternyata aku hebat ya gitu. Aku bisa tetap seperti ini dengan kondisiku yang seperti ini gitu. Aku masih mau belajar walaupun aku tahu batas kemampuan aku segini gitu. Jadi kayak kita tuh sebagai manusia menjalankan apa yang sudah Allah kasih nih ke kita. Kayak, ini loh porsinya kamu, gitu. Lakuin ya sebaik yang kamu bisa lakuin, gitu. Nah, tugasnya kita tuh cuma kayak ya udah kita ngelakuin apa yang sudah menjadi porsinya kita ngisi bagian porsinya kita ini. Tapi yang jadi salah ketika kita udah mulai ngerasa kok gini-gini aja ya, kayak nggak ada Oh, stuck perkembangannya. aja ya. Iya, betul. Sedangkan kayak ngelihat keluar gitu, apalagi benar tadi kata Hana, sosial media itu tuh sangat-sangat media yang menurut aku emang bikin orang jadi kayak berkompetitif banget ya Han. Kayak maksudnya Iya, tuh iya. orang-orang saling kompetitif gitu. Ya sebenarnya kompetitif itu tuh ada sisi positif dan negatifnya. Tapi dia akan jadi negatif kalau misalnya kita sampai benar-benar nyalahin diri sendiri. Terus kayak ngerasa, ih kenapa gini-gini aja sih, kayak kenapa gue nggak bisa sih, padahal gini doang gitu misalnya. Jadi kalau menurut aku pribadi juga lebih ke situ. Gimana caranya aku mencintai diri aku sendiri adalah dengan menerima kekurangannya aku. Tapi menerimanya itu bukan berarti kayak yang pasrah ya teman-teman. Maksudnya Iya, tetap iya. loh kayak kita ada apa namanya tuh, Usaha. usaha untuk kayak ayo yuk lebih baik gitu. Tapi ketika memang Betul. pas di hasilnya itu nggak sebagus atau nggak sebaik yang kita targetin, karena kan manusia itu juga suka bikin target ya. Nah, Hmm. itu kita udah harus siap sama segala konsekuensinya, gimana pun hasilnya, kita udah harus siap itu. Aku ngomong kayak gini tuh mudah banget, tapi aku sendiri pun ketika menjalani Jalanin. itu susah banget juga teman-teman. Kayak Setuju. aku termasuk orang yang overthinking juga. Jadi ketika ngelakuin hal-hal yang
aku ngerasa aduh ini nggak sesuai sama ekspektasi aku, ini nggak sesuai sama target aku. Di situ aku bakal langsung ngedown kayak yang kenapa sih, kenapa cuma segini sih bisanya Ra gitu. Kenapa gitu? Ada masalah apa gitu? Kayaknya kamu kurang ini deh. Nah, jadi seakan-akan sebenarnya yang bikin kita insecure itu tuh bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Karena kita ngerasa kita nggak mencapai ekspektasi diri kita sendiri gitu loh. Jadi lebih ke yang berekspektasi boleh, tapi kita pun juga harus menerima hasil dari ekspektasinya kita itu. Apakah akan sama banget atau kurang gitu atau gimana, itu yang harus kita terima. Dan kalau ngomongin, udah lah ya, itu mah udah membahas juga dari segi insecure-nya ya, dari menangani insecure-nya gimana. Iya, Jadi, karena kayak insecure gitu. itu kan awalnya juga, karena insecure itu kan juga awalnya bener kata Lara tadi, karena kita fokusnya sama kekurangan aja, padahal Betul, kelebihan kita tuh nggak kita lihat gitu. gitu. Kayak yang maksudnya lucu loh sebenarnya manusia tuh lucu. Kayak aku tuh sering ngalamin yang misalnya aku ngerasa, duh, kenapa sih aku tuh udah semester segini tapi tuh kerjanya tuh kayak gini aja. Terus nggak ada kemajuannya. Terus kayak kalau ngelihat orang lain tuh masih tuh patokannya masih orang lain nih. Padahal tuh jangan orang Iya. lain yang jadi patokan gitu. Boleh menjadikan orang lain sebagai patokan, tapi maksudnya hasilnya tuh bakal beda-beda loh. Karena kan udah ada sendiri jatahnya masing-masing gitu. Nah, nanti si orang yang kita pikirin ini nih, si orang yang kita anggap wah dia keren banget ya, dia bisa ini, bisa itu, bisa segala macam lah intinya gitu. Mungkin dia pun dengan kondisi dia yang seperti itu dia ngerasa dia capek gitu loh. Karena kayak dia harus memenuhi semua pandangan orang. Gimana ya? Jadi ketika orang udah menganggap Paham, dia paham. hebat, keren, terus bisa ini, bisa itu. Nah, ketika dia ngelakuin sesuatu, itu tuh bakal jadi beban buat dia karena dia berupaya untuk selalu tampil maksimal karena sudah dipandang seperti itu. Di beberapa orang kan seperti itu. Nah, itu yang maksud aku kayak, jadi sebenarnya kita tuh sama-sama aja, sama-sama, sama-sama apa ya, sama-sama punya kekurangannya masing-masing. Misalnya kamu pengen banget pinter di pelajaran matematika, pengen banget pinter di pelajaran matematika, tapi kamu selalu dapat nilai 7. Nah, sedangkan si yang selalu dapat nilai 100 ini tuh capek karena dia selalu dapat nilai 100. Karena apa? Karena dia harus terus berusaha untuk dapat nilai 100 agar tidak mengecewakan orang lain dan menjatuhkan ekspektasi orang lain terhadap dia gitu loh. Jadi sebenarnya sama-sama aja gitu. Dan kayak orang-orang seperti itu juga mereka bisa dikatakan mencintai diri mereka juga ketika mereka bisa nerima ketika orang kecewa gitu loh sama mereka. Jadi mereka mikirnya tuh mikirin diri sendiri, jangan mikirin orang lain. Harusnya kan kayak gitu kan. Hmm. Jadi kayak harusnya maksudnya tuh mereka tuh harus terus dapat nilai 100 tuh untuk diri sendiri harusnya, bukan untuk orang lain. Maksudnya kayak untuk dirinya dan keluarganya lah gitu misalnya gitu kan. Tapi kadang tuh mereka tuh lupa kalau misalnya mereka ngelakuin itu tuh ya karena untuk dipuji gitu loh. Jadi jatuhnya Hmm. juga aku nggak tahu ya itu masuknya ranah self love atau enggak. Justru menurut aku hal-hal yang kayak itu adalah orang-orang yang berusaha untuk memenuhi ekspektasi orang lain, bukan ekspektasinya dia gitu. Jadi sama-sama kurang self love juga gitu loh. Jadi kayak kalau misalnya kalian pikir orang-orang yang hebat banget itu um, apa ya aman-aman aja, ya nggak bakal kayak gitu gitu loh. Karena kan pasti manusia ada aja ujiannya, ya nggak sih Han? Iya. Kalau misalnya ngomongin ekspektasi gitu ya, Mm-mm. sebenarnya ini juga masih jadi pertanyaan untuk diri aku sendiri gitu. Ekspektasi itu bahaya atau enggak sih? Itu Aku dia. selalu bertanya gitu sama ekspektasi itu bahaya atau enggak sih? Apa harusnya kita harapan aja, gak usah ekspektasi? Karena kalau menurut aku harapan itu kan masih ada kemungkinan tidak ya. Tapi kalau ekspektasi itu kayaknya 90% harus iya. Harus sembilan sama. puluh persen harus sama. 90% harus tercapai. 90% harus begitu gitu ekspektasi. Makanya kadang aku suka masih nanya sendiri kalau ekspektasi itu bahaya nggak ya? Apa harusnya kita lebih ke harapan aja?
impian aja. Karena menurut aku kalau misalnya ekspektasi itu udah yang melampaui hal-hal yang sebenarnya tuh kita capek sendiri jalaninnya, itu Benar. tuh udah gak sehat juga gitu. Lagi-lagi jadi jauh lagi sama self love kalau misalnya karena kita lagi ngomongin self love ya gitu. Terus kalau menurut aku juga tadi poin ada satu poin yang aku dapat juga tuh dari tadi Lara ada sempat ngomongin tujuan ya. Intinya tujuan tujuan hal-hal yang kita kerjain itu kadang kita masih belum tahu itu arahnya tuh kemana. Kalau misalnya eh, kamu mau yang tadi aku lanjutin contoh dari Lara aja ya. Kamu mau pinter di matematika. Itu tujuannya tuh untuk siapa? Untuk apa? Kalau misalnya tujuannya masih nggak jelas, tujuannya masih ngambang, tujuannya masih lagi-lagi untuk ekspektasi orang lain doang. At the end kamu udah mencapai nilai tertinggi di matematika itu, percaya deh sama aku. Pasti kamu nanya, kamu bahagia nggak? Kamu puas nggak? Enggak. Maksud aku bukan nggak, apa ya, rata-rata mereka tuh atau aku sendiri ya kalau misalnya aku sendiri punya ekspektasi terus misalnya tujuan aku masih gak jelas masih kemana-mana aku masih nggak ngaca ke diri aku sendiri ini tuh baik baik atau enggak untuk aku tapi aku ngelakuin itu karena bukan karena diri aku gitu aku selalu nanya kalau aku udah mencapai sesuatu aku selalu nanya ini tuh eh, aku bahagia nggak aku seneng nggak dapetinnya gitu. Nyatanya enggak, teman-teman. Aku pernah ngerasain itu kok. Aku ngikutin misalnya aku ada kegiatan, terus aku ternyata yang ini bukan passion aku gitu misalnya. Yes. Waktu aku sekolah ya, ini waktu aku sekolah, aku sering banget kayak misalnya, gak sering juga sih, ada satu kegiatan, terus aku ikutin, tapi ternyata ini bukan passion aku, tapi aku tetap ikutin gitu. Hmm. Dengan ekspektasi aku yang tinggi, dengan ekspektasi aku yang sebenarnya tuh udah bukan tentang diri aku sendiri gitu. Hmm. Jadinya aku langsung kayak ya aku ngerasa kayak ya udah hampa aja pas udah selesai ngelakuin kegiatan itu aku ngerasa kayak oh kayaknya ini tuh bukan hal yang aku mau ya. Oh kayaknya ini tuh nggak bisa buat aku apa ya Bahagia. bahagia bahagia gitu. Jadi menurut aku setuju sih tadi sama yang Lara sampaikan teman-teman ke teman-teman semua kalau misalnya kita juga harus lihat ya tujuan kita ngelakuin sesuatu tuh apa gitu. Karena kalau misalnya udah ngambang, udah nggak jelas, ya kadang lupa tuh sama diri sendiri gitu. Sama kalau soal ekspektasi, ekspektasi itu menurut aku ya aku masih mempertanyakan itu bisa bahaya atau enggak sampai saat ini. Benar, 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 benar. Kalau misalnya ngomongin apa sih tadi? Ngomongin tujuan ya. Tujuan. Aku juga setuju sih sama tambahan dari Hana. Terus waktu itu aku sempet Han, kalau kamu ingat juga aku juga sempet sih kalau nggak salah nanya ke kamu kayak Han menurut kamu sukses itu tuh punya standarisasinya nggak sih? Ya kan aku waktu itu pernah nanya kayak gitu. Karena banyak juga loh kayak kita tuh apa ya ngerasa orang-orang tuh em, bisa dibilang sukses kalau udah punya bisnis ini, bisnis itu, terus di Udah kampusnya, punya rumah. oh, di kampusnya gimana gitu. Sampai aku tuh jadinya kayak sadar kayak sebenarnya sukses tuh punya standarnya nggak sih atau sukses itu ya kita sendiri yang bikin standarnya gitu loh. Nah, balik lagi Hmm. sebenarnya ke tujuan. Kalau tujuan kamu cuma pengen dipuji sama orang lain, ya kamu harus mengikuti standarisasi suksesnya orang-orang dan itu jatuhnya akan melelahkan diri kamu sendiri karena kadang Capek. iya ketika kita ngikutin standarisasi orang banyak itu tuh nggak sesuai sama passionnya kita kayak yang tadi Hana sempat sebutin juga kan dia sempat ngikutin suatu kegiatan yang dia sadar ternyata itu bukan passionnya dia Hmm. jadi pas dia ngelakuin itu kayak hampa selesainya tuh kayak Sampah. udah nih gitu kan kayak kayak kok nggak berasa ya malah yang ngerasa malah berasanya kayak capek gitu ya Han ya gitu teman-teman jadi emang apa ya penting banget sih walaupun aku pribadi juga masih lah suka yang namanya
apa ya, nggak Lupa. percaya sama diri sendiri gitu. Terus kayak kadang-kadang juga ngedown karena ya itu tadi cuma cuma kayak kayak kata-kata yang kok kamu gini-gini aja tuh muter aja terus tuh di kepala. Kok kamu gini-gini aja, kok kamu gini-gini aja. Padahal sebenarnya secara nggak sadar kita tuh udah melakukan apa yang kita bisa lakukan gitu loh. Cuma ya diri kita nggak menerima itu. Jadi sebenarnya musuh Iya, terbesar iya. kamu tuh bukan orang lain, teman-teman. Tapi Diri musuh sendiri. terbesar kita ya diri kita sendiri gitu loh. Yang jadi support system dan musuhnya diri kita ketika ngelakuin sesuatu juga ya diri sendiri gitu. Sesimpel itu tapi sesulit itu ketika dijalankan. Itu dia. Ya. Terus, nah ini sih yang menarik. Aku penasaran banget. Kira-kira momen apa peristiwa apa deh yang bikin Hana tuh jadinya sadar nih dan percaya kalau misalnya diri kamu tuh berharga banget gitu. Kira-kira apa? Wah. Boleh satu cerita atau dua cerita terserah. Wah. Ini kayaknya aku text time untuk aku inget-inget nih. Gak Bukan apa-apa. saking banyaknya ya teman-teman. Bukan saking banyaknya ya. Tapi saking saking aku itu mudah untuk melupakan hal-hal yang menurut aku harus dilupain gitu. Menurut aku ya udah kita harus move forward aja. Gak usah inget-inget lagi. Kalau dibilang momen self love yang bikin aku tuh ngeh gitu ya. Apa diri aku tuh berharga banget gitu. Pantas loh untuk dicintai bahkan bagi diri Simpelnya. kamu sendiri gitu. Simpelnya ya, simpelnya. Karena jujur teman-teman aku tuh kalau ada sesuatu yang menurut aku buruk ya, maksudnya bukan buruk. Apa ya bahasa ininya? Bahasa lebih Agak kurang santainya. baik lah. Iya, agak kurang baik misalnya untuk aku. Jadi aku tuh mudah untuk ngelupain itu. Mudah untuk kayak ya udah, aku ambil baik-baiknya aja, terus aku iniin lagi. Nah, kalau misalnya momen tertentu tuh ketika sakit, aku sakit tapi karena kesalahan aku sendiri. Karena aku overworking, ngelakuin apapun, tapi aku tuh lupa sama badan aku. Tapi aku bener-bener gak ngerasain kalau misalnya aku tuh udah capek, udah pegel-pegel badannya, udah pusing, udah segala tuh aku tetap maksain gitu. Dan parahnya lagi, aku baru inget pas udah selesai dan pas bener-bener udah sakit, pas udah bener-bener misalnya udah flu gitu ya, udah demam. Nah di situ aku kayak sadar, kayaknya mendingan aku nyicil daripada aku beresin semua, aku sibukin semua, tapi habis itu aku tumbang. Jadinya nggak bisa ngelanjutin justru. Itu aku sadar itu kalau itu momen kecilnya sih. Kalau momen momen besarnya tuh ketika apa ya? Aduh, aku tuh udah sering ini sih langsung ngelupain sih kalau ada ini hal-hal yang menurut aku kurang baik. Sebentar ya teman-teman, aku ingat dulu. Nggak apa-apa, Hana. Oh ini eh momen besar ya. Menurut aku sih ini besar ya. Mungkin menurut teman-teman bisa jadi ya apa sih ini mah santai aja, maksudnya ini mah nggak seberapa gitu. Tapi menurut aku ini penting banget sih. Ketika aku lupa aku lupa sama aduh, ini nggak apa-apa kali ya diceritain. It's okay. Kalau Hana ngerasa nggak apa-apa kok. Insya Iya Allah ya, nggak oke apa-apa. oke oke. Jadi em, apa ya? Selama online sih teman-teman, selama online. Aku lupa kalau misalnya aku tuh butuh butuh orang, aku butuh temen untuk aku tuh cerita gitu. Untuk aku tuh kasih tahu, aku tuh ibaratnya gini, aku sempat aku sempat lupa kalau misalnya di dunia ini tuh aku nggak sendiri. Kayaknya mungkin Lara ingat kali ya. Jadi aku Iya, tuh iya. eh, aku lupa kalau misalnya di dunia ini aku nggak sendiri gitu.
Jadi aku benar-benar ada satu kejadian yang bikin aku sedih, aku pendem. Terus besokannya ada kejadian yang bikin aku apa, aku marah, aku pendem. Ada yang bikin kejadian aku sedih lagi, aku pendem, marah lagi, aku pendem, sampai begitu terus, em, sampai akhirnya ya nggak sehat gitu untuk aku. Aku langsung kayak suka suka hilang, aku suka lupa gitu sama sama kenyataan bahwa aku tuh harus cerita, aku harus ngobrol sama temen untuk sekedar ceritain aku tuh lagi kenapa. Dan ini tuh terjadi selama udah berapa ya? Selama kita mulai online itu, Lara. Iya. Selama kita udah mulai online, kan sendiri terus gitu ya. Terus kan aku tuh termaksud 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 yang bener-bener nggak keluar gitu, sempat bener-bener nggak keluar gitu karena memang resiko juga kan buat kita kalau keluar rumah saat itu, jadi bener-bener sendiri. Nah, dan aku di situ ngerasa kayak kalau aku telepon temenku, kalau aku telepon orang-orang yang terdekatku, aku ganggu mereka gitu. Padahal sebenarnya sebenarnya enggak gitu. Sebenarnya ya mereka pasti welcome welcome aja. Kalaupun mereka lagi nggak bisa, pasti mereka kan ngomong gitu kan. Tapi di situ aku ngerasa kayak ya udah, karena kejadian itu dan aku ngerasa kayak aku sendiri nggak ada apa ya, aku nggak berani untuk ngomong misalnya aku lagi kenapa, aku mendem-mendem terus. Akhirnya aku ngerasa kayak ya apa ya, aku nggak nyanyi sehat untuk aku jadi nggak bisa fokus ngerjain apa-apa, aku jadi nggak fokus karena aku ngerjain A misalnya tapi pikiran aku di B karena aku belum selesai, aku masih ngerasain itu karena kan mendem, kalau mendem itu kan gimana ya teman-teman, nggak diutarakan gitu ya, jadinya kan nggak bisa fokus di A padahal aku harusnya fokus di A tapi pikiran aku di B. Nah, kalau karena itu terjadi terus-menerus akhirnya aku ngerasa stres gitu jadinya stres. Stres itu kan menurut aku reaksi dari nggak ada self love ya, kalau menurut aku sih, kalau menurut aku pribadi. Jadi ya momen terbesar aku itu sih ketika aku lupa kalau misalnya aku harus ada orang untuk cerita, teman-teman terdekat aku tuh harus, misalnya aku tuh harus cerita sama teman-teman terdekat aku kalau aku tuh lagi apa, lagi ngerasain apa, sampai akhirnya supaya nggak stres gitu kan, supaya nggak banyak pikiran. Terus saya udah akhirnya di situ aku memberanikan diri untuk cerita ke teman-teman terdekat aku karena aku saat itu sadar kalau misalnya aku nggak boleh kayak gini terus gitu. Kalau kayak gini terus gak sehat buat aku juga dan aku jadi nggak bisa jalanin self love. Jadinya aku mulai sadar tuh saat itu kalau misalnya aku harus kontak sama teman-teman aku. Akhirnya aku mulai cerita kalau ada apa-apa aku cerita gitu. Gitu sih, Lara. Kayaknya kepanjangan. Enggak kepanjangan. Berarti Bisa setelah itu aja, ikat aja kalau misalnya. Kalau nggak dijadiin chipmunk suaraku. di, dicepetin gak sih? Iya, cepetin jadi kayak chipmunk. Karena emang Hana tuh tipe yang apa-apa tuh suka mendem gitu. Jadi Dulu guys, dulu. ya, dia sempat ada di fase itu ya Han ya. Tapi Iya, sekarang Hana udah apa sih namanya tuh, udah sadar lah, udah ngerasa kalau misalnya ya mendem-mendem kayak gitu tuh nggak baik juga buat diri dia sendiri gitu. Kadang mm-mm. em, gimana ya ngomongnya? Misalnya kayak tadi Hana bilang dia tuh mau telepon temen deketnya gitu. Ya pokoknya mau cerita lah gitu, tapi takut ganggu gitu-gitu kan. Dan sebenarnya banyak juga sih teman-teman pasti di sini yang ngalamin kayak yang nggak enakan untuk cerita ke teman walaupun itu teman dekat karena mikirnya kayak yang ya gimana kak, ya gimana ya, kan yang punya masalah tuh bukan cuma gue doang, pasti temen gue juga punya Iya, masalah, iya. kayak kayak aduh gue nambah-nambahin masalah temen gue aja nggak sih untuk cerita kayak gitu ya nggak Iya, sih. iya. Tapi padahal Iya, aku sebenarnya mikir kayak gitu. gimana. Aku mikir kayak gitu. Selama selama aku nggak cerita, itu tuh aku selalu mikir kayak gitu. Iya, makanya sampai kerasa kalau kamu sendiri. Padahal sebenarnya banyak yang Hmm, ngedengerin cerita kamu tuh ada gitu loh kan. iya. Dan apa ya? Iya, dan eh apa ya? Tiba-tiba aku lupa. Lanjut, lanjut.
Lanjut, lanjut dulu. Iya, jadi kayak kalau aku pribadi sih cuma mau ngomong gini guys. Em, aku sama Hana tuh punya tipe yang agak beda sebetulnya kalau untuk cerita ke orang gitu ya. Apalagi kalau dulu tuh pas awal-awal pandemi Hana tuh emang yang kayak banyakan diemnya gitu. Bahkan dia sempat hilang dari peradaban. Kayak yang tiba-tiba di WA juga slow rapsnya parah banget gitu. Kayak kenapa anak ini gitu. Sampai akhirnya dia ngomong, dia ceritain sesuatu yang aku juga sampai ngerasa kayak, wah kok bisa ya dia mikir kayak gitu gitu. Nah, em, di satu sisi aku orang yang seneng kalau misalnya kayak lagi kejadian apa gitu, pengen gitu cerita ke orang gitu. Sampai di titik yang aku juga ngerasa nggak enak sendiri, kayak yang, duh ini gue keseringan cerita nggak sih? Kayaknya harus diminimalisir deh. Soalnya kan maksudnya kita juga udah makin gede, kayak teman-teman gue juga sibuk ini, sibuk itu, kayak gue ganggu doang nih, wasting time mereka doang nih gitu kan. Nah terlepas dari itu semua, yang harus teman-teman tahu karena juga kemarin aku baru aja um, nemuin kondisi kayak gini juga di temanku juga. Nah, aku cuma mau ngingetin aja sih guys, kayak kalian itu nggak apa-apa banget untuk share apa yang lagi kalian rasa, apa yang lagi kalian alamin ke orang-orang terdekat kalian gitu loh. Tapi Tuh. ketika memang kalian sudah siap untuk share itu, gitu. Kalau misalnya memang masih nanti deh atau kayak masih pengen menyendiri dulu, it's okay. Nanti ketika kalian udah selesai nih sama masa sendirinya kalian, walaupun udah nggak ngerasa sedih lagi atau gimana gitu, menurut aku tetap aja di-share gitu. Biar teman kalian tuh tahu kayak, oh ternyata teman aku tuh kemarin lagi mengalami ini loh, gini, gini, gini. Setidaknya, walaupun kalian ngerasa kalian udah nggak sedih lagi, terus kalian cerita ke teman kalian tuh bisa makin nambah energi gitu loh. Kayak yang udah nggak sedih, terus cerita ke teman, dapat dukungan lagi dari teman, itu bikin nambah energi lagi kan gitu. Karena menurut aku, apa ya, namanya kalau misalnya kita temenan tulus sama orang tuh mereka akan sangat welcome kalau misalnya kita mau cerita apapun itu dan mereka akan mensupport kita gitu loh. Kan kayak yang waktu itu dibahas juga di part 1 sempat disinggung juga kan oleh Jasmine kayak cinta itu nggak hanya buat pasangan doang, bisa juga buat teman dan keluarga, sama kayak yang tadi Hana omongin juga. Dan ya ketika lo cinta, maksudnya kayak aku dan Jasmine, berarti Hana juga sependapat nggak nih kira-kira kayak kita juga ke temen tuh bisa disebut cinta loh. Sependapat nggak Iya, kira-kira? Nah, iya sependapat kan? karena memang nggak cuma lingkupnya luas gitu. Nah gitu. Jadi kayak yang ketika memang em, temenan tulus gitu, itu tuh juga kalian bakal ngerasain cintanya mereka dan mereka juga nggak akan nanggung-nanggung kok, nggak akan pamrih untuk ngasih itu ke kalian gitu loh. Malah mereka akan sedih kalau misalnya mereka tahu kalian lagi kenapa-napa tapi kalian nggak bisa cerita ke mereka, itu mereka malah justru sedih kayak ngerasanya kenapa kok teman gue nggak bisa cerita sama gue gitu loh. Karena di satu sisi pasti namanya kalau temenannya mah tulus ya, pasti temennya ikut sedih lah kalau temennya lagi sedih gitu. Jadi nggak apa-apa banget, cuma emang timingnya mungkin nunggu kalian udah benar-benar siap buat cerita gitu. Pokoknya um, agak diminimalisir pikiran-pikiran yang takut ganggu orang, takut nambah-nambahin masalah orang, karena pada hakikatnya kalau udah berteman dekat mah itu tuh nggak akan jadi masalah gitu loh. Justru menurut aku itu bisa saling memberi dukungan gitu aja sih kalau dari aku. Dan kalau menurut aku sih apa ya? Kadang kita lupa kalau misalnya sumber bahagia itu ada di mana-mana. Ini Yes. juga yang suka kita lupain ya. Dan jadi susah untuk self love lagi gitu. Mm-mm. Kadang eh, kalau misalnya kamu makan, kamu nonton, kamu baca buku, itu hobi kamu misalnya. Hobinya makan gimana sih? Pokoknya nonton, baca buku, main musik gitu kan. Itu hobi kamu. Terus tapi kamu ngerasa tetap nggak bahagia gitu. Padahal itu tuh sumber bahagia di kita tuh nggak sadar kadang kadang suka kejadian gitu. Dan aku juga ngerasain. Itu juga sih mungkin yang bisa aku dan teman-teman semua saling ingat kalau misalnya sumber bahagia itu ada di mana-mana. Ada Jadi banyak ya nggak Han. ada banyak di sekitar kita, cuma kita kadang nggak sadar aja. Itu penting sih menurut aku kalau misalnya kita mau lakuin self love. Betul betul. Tapi
ketika Hana ngomong kayak tadi, aku jadi ingat lagi sih, banyak juga sebenarnya teman-teman yang masih bingung kan sebenarnya, Betul. berbahagia aku tuh apa sih gitu. Betul, Aku betul. harus nyarinya kemana sih? Gimana aku Betul. carinya? Gitu kan. Jadi kayak sebenarnya benar, aku setuju sama yang Hana sampaikan kalau misalnya sumber untuk kalian bisa bahagia itu tuh ada di mana-mana, ada banyak. Jadi memang kalau misalnya ditanya, ya gimana cara nyarinya tuh gimana, kan ada banyak nih, terus gimana gitu. Karena gue nggak paham. Nah itu tandanya kalian harus cari lagi. Harus cari lagi, karena menurut aku tiap manusia tuh beda-beda loh sumber bahagianya. Dan ketika kalian masih sampai saat ini belum menemukan sumber bahagia kalian, berarti secara tidak langsung kalian juga belum mengerti diri kalian itu seperti apa. Betul nggak sih Han? Oh, Kira-kira kayak gitu. iya, betul, betul. Jadi kayak kalian belum bisa memahami maunya diri kalian sendiri gitu loh. Ketika Maunya memang masih kemana, susah. maunya gimana. Mm-mm. Dan Lara, aku tuh sadar sesuatu saat aku bilang aku momen terbesar aku yang aku segan untuk ceritain misalnya aku lagi kenapa. Jadi aku jadi ngeh gitu satu hal ini. Bukan berarti masalah kita yang kita anggap lebih kecil daripada masalah orang lain itu ngebuat kita nggak bisa cerita sama teman-teman terdekat gitu, sama orang-orang yang kita percaya. Jadi kalaupun kita ngerasa masalah kita ini masalah kecil kok, nanti kalau misalnya teman kita punya masalah yang lebih besar atau mereka juga lagi ada sesuatu, nanti kalau misalnya kita cerita ntar gimana? Itu kan kita sayang ya misalnya sama teman-teman kita, makanya kita nggak mau dia banyak pikiran juga. Jadi bukan berarti masalah apa ya intensitas masalah kita sama masalah orang lain berbeda, bukan berarti kita nggak bisa cerita juga. Gitu. Yes, betul. Itu aku sadar juga sih setelah yang aku tadi bilang di awal banget, setelah aku self reflection itu. Yap. Intinya adalah kalau misalnya ditarik kesimpulan nih dari pandangannya Hana, pandangannya aku, dan kita juga saling setuju ya atas pandangan satu sama lain adalah ketika memang kalian punya problem, mau itu kecil, mau itu besar, jangan dipendem. Coba untuk diomongin sama Utarain. teman terdekat kalian yang memang kalian percaya gitu. Um, Sebenarnya kita nggak memaksa kalian untuk apa-apa cerita tuh enggak, bukan kayak gitu maksudnya, tapi lebih ke yang kayak jangan dipendem karena kalian tuh nggak sendiri loh hidup di dunia ini gitu. Kalian punya orang-orang terdekat yang bisa kalian percaya untuk aku mau cerita ini gitu. Sekedar untuk dengerin juga nggak masalah gitu kan, nggak maksudnya karena kan kadang ada orang yang dia memang pengen cerita minta solusi, ada yang dia pengen cerita ya pengen didengerin aja biar lega gitu. Jadi kan itu beda-beda tipe-tipe manusia kan gitu. Yang penting adalah ya diungkapkan aja, dan masalah timingnya nggak usah yang buru-buru banget juga nggak masalah. Yang penting ketika kalian memang udah siap nih untuk cerita itu, ya udah diceritain aja. Toh kalau menurut aku, kalau misalnya memang gimana ya, kalau misalnya teman kalian tuh memang sayang sama kalian, itu tuh nggak akan jadi masalah kok bagi dia. Walaupun dia juga ada masalah gitu misalnya. Justru nanti kayak misalnya nih, misalnya kita ambil contoh dari aku sama Hana deh. Misalnya aku cerita sesuatu sama Hana. Terus nanti Hana menceritakan sesuatu yang lain, tapi ke-trigger dari ceritanya aku. Nah, justru dari saling ceritanya kita tuh kan nimbulin apa ya, semangat yang baru lagi gitu loh. Aku nyemangatin Hana, Hana nyemangatin aku. Jadi mana tahu mungkin ketika kalian pun cerita sama teman kalian, teman-teman, maksudnya teman kalian itu tiba-tiba ke-trigger sesuatu, terus jadi cerita juga. Jadi ujung-ujungnya sebenarnya sama-sama saling nyemangatin gitu, ujung-ujungnya tuh saling support gitu loh. Jadi nggak akan berat sebelah kok gitu, tenang aja. Intinya kalau temenannya berusaha untuk selalu positif, insya Allah nggak akan berat sebelah dan nggak akan merugikan siapapun gitu. Justru malah jadi bagus ya, misalnya aku telepon sama Lara misalnya, atau aku telepon sama teman-teman terdekatku yang lain gitu misalnya. Misalnya aku bilang, mau cerita nih, misalnya gitu. Nah, terus kalau misalnya udah selesai, udah ngerasa lega, udah dapet solusi, atau mungkin yang sekedar dengerin aja kayak yang Lara tadi bilang, kita bisa nanya balik gitu kan,
kalau misalnya, kamu lagi ngerasain apa, maksudnya lagi ada kejadian apa nih akhir-akhir ini. Jadi kan bisa saling-saling lega gitu. Bener bener. Bener banget bener banget. Karena di usia-usia kita ini kan proses pendewasaan diri juga ya, Han? Kayak semakin belajar gimana menjadi manusia yang lebih baik lagi, menjadi lebih dewasa lagi dalam menghadapi segala sesuatunya. Jadi dalam hubungan pertemanan pun juga ya gimana caranya biar kita bisa saling sama-sama memberi energi positif gitu dan saling mengingatkan yang baik-baik juga. Itu sih. Oke, ini pertanyaan terakhir nih, Han. Tapi agak kayak gimana ya pertanyaan terakhirnya? Bukan pertanyaan sih, tapi aku lebih pengen Hana, coba dong say something to yourself. Jadi, sampaikan sesuatu yang menurut kamu pengen sampaikan buat diri kamu sendiri. Terutama Untuk setelah selama pandemi ini berlangsung gitu ya, dengan kuliah harus di rumah aja, terus nggak ketemu teman-teman dan lain-lain, struggle-nya kamu. untuk Hana Say dari something. Hana, untuk aku dari aku, terima kasih udah mau bertahan dari hal-hal yang kurang baik sebelumnya. Terima kasih untuk terus bisa berjuang di kondisi-kondisi tertentu, dan terima kasih juga udah mau belajar, udah mau merelakan waktu-waktu yang seharusnya kamu tuh bisa santai, tapi kamu memilih untuk mengerjakan hal yang jadi kewajiban kamu. Terima kasih. Terus jangan lupa kalau misalnya diri kamu itu penting dibandingkan dengan hal-hal yang menurut kamu itu juga penting buat kamu. Dan dari Hana untuk Hana juga, jangan pernah kecewa kalau misalnya kamu nggak mencoba. Jangan pernah ngerasa kalau misalnya kamu itu gagal karena kamu nggak mencoba. Yang harus kamu ingat adalah kalau kamu kecewa sama apa yang kamu sebetulnya juga nggak coba sama sekali, itu bakal buang-buang waktu kamu doang. Jadi dari aku untuk aku sekali lagi harus tetap fokus sama apa yang jadi impian kamu, apa yang jadi target kamu, dan percaya kalau misalnya banyak orang-orang di sekitar kamu yang sayang sama kamu dan mau untuk saling dukung di hal-hal yang positif. Dan dari Hana untuk Hana juga, semoga kedepannya bisa lancar-lancar kegiatannya, terutama hal-hal yang udah mulai mendekat nih untuk tanggung jawabnya Hana lagi di depan. Ya, dan semoga Hana juga bisa terus jadi sumber bahagia untuk orang-orang sekitar. Amin. Udah, untuk aku, dari aku itu. Aduh, deep banget ya. Oke. Thank you loh pertanyaannya. Iya. Agak kebawa juga ya tadi pas Hana ngasih ucapan untuk diri dia sendiri, karena kadang kita tuh lupa buat terima kasih buat diri kita sendiri, padahal selama ini yang selalu berusaha bareng-bareng kita ya diri kita sendiri sebetulnya. Aku juga termasuk yang dulu tuh nggak percaya tahu kalau misalnya ngucapin terima kasih dan maaf untuk diri sendiri itu adalah suatu hal yang penting. Aku baru sadar itu ya semenjak kuliah lah. Kayak, oh ya ternyata penting ya untuk deep talk sama diri kamu sendiri. Yeay! jadi melo ya bawaannya, nggak boleh melo ini, nggak boleh. Ayo semangat yuk semangat yuk. Karena kalian harus tahu ini sebenarnya kita recordnya malam-malam. Jadi kalau mukanya rada-rada bantal ya mohon maaf ya teman-teman. Ya udah, semoga apa ya,
obrolan aku dan Hana hari ini bisa memberikan manfaat buat kalian, bisa membawa energi baik juga buat kalian dan diterima baik juga ya Han pastinya oleh teman-teman gitu. Kalaupun Bisa jadi diskusi juga sama-sama. betul banget. Dan aku di sini membebaskan banget buat teman-teman kalau misalnya mau share pengalaman kalian juga tentang self love atau pandangan kalian tentang self love atau mungkin tadi kayak yang aku tanya pertanyaan aku ke Hana itu mau kalian jawab juga di kolom komentar sangat boleh banget. Gak apa-apa karena di sini kita bukan hanya sekedar membagi apa yang kita punya gitu ya, walaupun itu sedikit, tapi kita juga menerima banget kalau misalnya teman-teman mau berbagi juga sama kita ya kan Han, kayak kalau misalnya kita baca-bacain komentar teman-teman kan itu bisa jadi bahan pembelajaran buat aku dan Hana juga pastinya gitu loh, ngebuka makin memperluas wawasan lagi aja sih, memperluas pandangan lagi aja. Mungkin dari Hana ada closing statement dulu. Closing statement dari aku simple aja. Yap. Kalau misalnya teman-teman dan aku pribadi lupa nih cara untuk self love, ingat aja kalau misalnya kita bisa lakuin self reflection. Udah. Oke. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nontonin Random Talk with Lara hari ini sampai akhir bersama Hana yang, aduh, ini banyak banget sih insight yang didapetin menurut aku pribadi. Kayak dari yang udah Hana omongin tadi ya, pandangan dia tentang self love gitu loh. Dan ketika kita melakukan sesuatu yang sebenarnya itu bukan passion kita dan tujuannya belum jelas, maka lebih baik dihindari ya teman-teman daripada nanti menghasilkan rasa hampa walaupun udah dikerjain sebaik mungkin tapi di kitanya kayak ya udah lewat aja gitu. Dan berusaha untuk lebih membuka diri kepada orang-orang terdekatnya karena itu juga bentuk dari self love sebenarnya, kayak bukti kalian juga apa ya, pengen diri kalian tuh mendapatkan energi baik juga dari orang-orang lain gitu loh. Terus gimana caranya kita mencari sumber bahagianya kita sendiri, karena kita nggak bisa terus-terusan bergantung sama orang lain juga ya, kadang kan ya, kan kadang ada orang yang dia Betul. sumber bahagia Bergantung sama kebahagiaan yang lain juga. gitu. Standar-standar yang terbentuk di antara kita itu kayaknya harusnya sih nggak fokus ke sana ya. Karena kan aku bilang tadi, yang Lara juga bilang tadi, bahagia tuh banyak sumbernya. Betul. Dan ketika memang dirasa belum ketemu nih sumber bahagianya apa atau cari kemana gitu, berarti mungkin ditanya dulu ke diri sendirinya gitu. Berusaha untuk memahami dulu nih maunya aku apa ya. Dan yang terakhir adalah jangan lupa untuk, menurut aku setiap harinya setelah kalian selesai mengerjakan pekerjaan kalian gitu ya, urusan kalian, jangan lupa untuk say thanks and sorry to yourself karena itu penting banget. Kayak siapa lagi yang bisa berterima kasih sama diri kalian sendiri kalau bukan dari kalian gitu loh. Dan siapa lagi sih yang paling ngerti kalian kalau bukan diri kalian. Jadi berbaik hatilah dengan diri kalian sendiri, jangan selalu menyalahkan diri sendiri juga gitu. Pokoknya semuanya itu ada porsinya masing-masing. Ketika mau mendapatkan sesuatu, ya harus siap dengan konsekuensi yang ada juga. Intinya kayak gitu. Dan jangan pernah membandingkan diri kalian dengan orang lain, karena kalau kata poin terpenting. Yes, kalau kata quotes-nya itu gini, setiap bunga itu tuh mekar secara tidak bersamaan gitu. Jadi kayak ditunggu aja kapan kalian mekarnya gitu. Kayak tadi yang Hana bilang, tiap manusia itu punya start dan finishnya masing-masing. Jadi jalani apa yang sudah menjadi porsinya kalian. Kalau misalnya kalian terinspirasi dari orang lain, diambil positifnya, tapi jangan menargetkan kalau kalian harus seperti dia, karena kalian tuh punya hebatnya kalian sendiri. Itu teman-teman. Semoga kedepannya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan bisa mencintai diri kita sendiri. Aku dan Hana minta maaf kalau misalnya selama tadi kita ngobrol mungkin ada salah-salah kata atau ada kalimat-kalimat yang kurang berkenan lah intinya gitu.
Terima kasih banyak sekali lagi dan khususnya buat Hana, makasih banyak udah meluangkan waktunya nih buat ngobrol-ngobrol di kontennya aku dan Sama-sama, Lara. mau berbagi cerita juga sama kita. Semoga Hana juga kedepannya untuk segala urusannya dipermudah ya Han. Pokoknya semangat terus Amin, apapun thank yang you. lagi dijalanin dan akan dihadapin di depan gitu. Iya, thank you juga Lara udah ngundang aku di sini ngobrol bareng-bareng sama Sama-sama. teman-teman semua. Terima Semoga kasih bisa kembali. jadi wadah diskusi bareng-bareng juga. Amin, 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 amin. Oke deh, kalau gitu teman-teman, see you in the next video di Random Talk with Lara. Terima kasih, Yeah. dadah. Wassalamualaikum Bye warahmatullahi all. wabarakatuh. Bye-bye.